Halo anak-anak ibu yang baik, selamat pagi, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatannya, rajin belajar dan rajin mengerum tugasmu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan karuniamu sehingga kami dapat belajar kembali pada hari ini. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari, karunia roh yang kau berikan kepada kami masing-masing sebagaimana dinasihatkan Rasul Paulus, sehingga kami mampu menyadari akan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu yang baik, mari kita mulai pelajaran kita. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang karunia Roh Kudus kepada para rasul. Maka saat ini kita belajar Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang. Anak-anakku yang baik, ada kisah di sini seorang suster biarawati yang lolos audisi The Voice Italia. Ya, nama suster itu Suster Cristina Scuccia, umurnya 25 tahun. Dia berasal dari keluarga kudus, lolos dalam audisi The Voice Italia. Ya. Dalam audisi ia menyanyikan No One yang dipopulerkan oleh Alicia Keys dan begitu mengesankan penonton. Maka lewat penonton meneriakkan sorella bahasa Italia untuk biarawati karena bertanya kepada Scuccia untuk memastikan ia memperkenalkan diri sebagai Suster Cristina jika ia memang seorang biarawati. Ya. Berbagai Injil lewat lagu. Perempuan kelahiran Pulau Sisilia, Italia itu menghadiri audisi buta didampingi orang tuanya dan 4 suster dari komunitasnya. Saat ia mulai tampil, rekan-rekannya tidak bisa menahan kegembiraan, bersorak dan bertepuk tangan. Maka itulah contoh Roh Kudus yang menguatkannya sehingga dia mampu tampil untuk pertunjukan tersebut. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 12 ayat 1 sampai 21 mengemukakan sebagaimana ia menerima karunia roh kepada jemaat, bahwa setiap orang diberi karunia oleh Tuhan. Itulah tadi suster itu diberi karunia dan talenta dengan suara yang bagus dan baik. Hendaklah karunia yang diterimanya itu dibagikannya kepada orang lain. Dengan itu kehidupan bersama menjadi berkembang dengan baik. Maka talenta atau bakat yang ada pada dirimu itu bagikan kepada orang lain. Itu bukan hanya untuk dirimu sendiri dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Bertindak seturut karunia Tuhan berarti berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita berkata kepada setiap orang di antara kita, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maka Paulus menasihatkan kita agar kita bertindak seturut karunia iman yang kita terima. Tidak perlu memikirkan yang lebih tinggi. Macam-macam karunia satu tujuan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak dalam satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Karunia itu untuk menolong, mengajar, baiklah kita lakukan itu untuk iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Apa yang kau berikan kepada temanmu, ikhlaslah kamu memberikan lewat doa, perbuatan, dan apapun itu. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itulah dari kutipan tersebut jelas bagi kita bahwa macam-macam karunia yang diberikan Tuhan agar jemaat kebersamaan menjadi berkembang. Karunia yang diterima setiap orang
tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk jemaat dan masyarakat. Nah, untuk anak-anakku kelas 5, ada karunia-karunia dalam dirimu, ada talenta-talenta dalam dirimu, maka kembangkanlah itu dengan baik. Jangan kamu diamkan atau tidurkan, tetapi karunia dan talenta itu diberikan Tuhan kepada kita untuk keperluan atau kebutuhan orang lain, bukan hanya kebutuhan kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.